Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus mengingat kembali rumus untuk mencari hambatan pengganti pada rangkaian seri dan paralel. Di sini pada rangkaian seri rumusnya menjadi R1 ditambah R2 ditambah seterusnya sampai nanti Rn sebanyak hambatan yang ada. Di sini untuk paralel rumusnya menjadi 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah seterusnya sampai nanti 1 per Rn. Nah, kita gunakan rumus ini untuk mengerjakan soal yang ada. Di sini kita hapus dulu papannya. Nah, di sini kita lihat tentukan hambatan ekuivalen dari jaringan tak berhingga R A besar B besar antara titik A besar dan B besar. Nah, kita lihat di sini hambatan pengganti dari A besar B besar kita misalkan dengan RAB. Di sini kita tulis RAB. Nah, kemudian kalau kita perhatikan hambatan pengganti dari A kecil dan B kecil ini akan sama dengan hambatan pengganti dari A besar dan B besar. Kenapa begitu? Karena di sini polanya berulang hingga nanti tak hingga. Nah, di sini berarti bisa kita tulis sama dengan R dari A kecil, B kecil. Nah, kemudian berarti di sini bisa kita paralelkan antara hambatan yang ini dengan hambatan pengganti dari A kecil dan B kecil. Berarti hambatan pengganti dari A kecil, B kecil itu dari sini ke sini kan? Nah, sampai tak hingga nanti. Berarti nanti kita paralelkan saja hambatan pengganti antara A kecil, B kecil dengan R yang ini. Sehingga nanti bisa kita cari hambatan pengganti dari A besar, B besar. Nah, di sini kalau kita paralelkan, berarti rumusnya menjadi 1 per hambatan pengganti, di sini kita misalkan dengan RP, sama dengan 1 per, yang ini R, berarti R ditambah dengan 1 per hambatan pengganti dari A kecil, B kecil. Nah, ini kita samakan penyebutnya, berarti 1 per RP sama dengan, nah ini untuk menyamakan penyebut, kita kali silang, nanti sesama penyebut juga kita kalikan. Berarti di sini sama dengan RAB ditambah dengan R besar per R dikali RAB. Nah, maka di sini kita dapat untuk RP sama dengan R dikali RAB per RAB ditambah dengan R. Nah, kita lihat di sini R A kecil B kecil sama dengan RA besar B besar. Berarti bisa kita tulis di sini RP sama dengan, ini kita balik RAB ke depan saja, berarti RAB dikali R per RAB ditambah R. Karena di sini hambatan penggantinya sama. Sudah dituliskan di awal. Nah, karena kita sudah dapat RP di sini, sekarang bisa kita simpulkan berarti hambatan pengganti dari AB, kita tuliskan di sini, berarti kan ini kita serikan antara yang ini, yaitu R, ditambah yang ini, yaitu R juga, kemudian ditambah dengan hambatan RP ini yang udah kita cari, yaitu gabungan dari yang ini semuanya. Maka ini ditambah dengan RP. Maka bisa kita tuliskan di sini untuk RAB sama dengan, di sini R ditambah R ditambah dengan RAB dikali R per RAB ditambah dengan R. Nah, di sini untuk menyelesaikan persamaan ini, kita kalikan kedua ruas dengan RAB ditambah R agar di sini penyebutnya hilang. Maka di ruas kiri di sini kita dapat menjadi RAB kuadrat ditambah dengan RRAB. Nah, kemudian di sini sama dengan, nah, di sini R ditambah R kita dapatkan menjadi 2R. Baru 2R kita kalikan dengan RAB ditambah R. Maka kita dapat di sini menjadi 2R RAB, kemudian ditambah dengan 2R kuadrat. Nah, kemudian ditambah dengan yang ini berarti penyebutnya hilang menjadi RRAB. Nah, yang ini yang sejenis kita hitung dulu. Maka kita dapat di sini kita pindahkan semua ke ruas kiri menjadi RAB kuadrat. Kemudian ini bisa kita coret RRAB dikurang RRHB habis. Nah, kemudian sisanya menjadi dikurang 2RRAB, kemudian dikurang 2R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini karena bentuk persamaan kuadrat, jadi nanti bisa kita faktorkan. Kita misalkan RAB dengan X. Maka di sini bentuk persamaan kuadrat menjadi X kuadrat dikurang 2RX, kemudian dikurang dengan 2R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan rumus ABC untuk memfaktorkannya. Nah, di sini rumus ABC adalah min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Berarti langsung saya di sini kita masukkan berarti menjadi minus B-nya adalah minus 2R, kemudian plus minus di sini akar dari B kuadrat. Di sini B-nya adalah minus 2R dikuadratkan, kemudian dikurang 4 dikali A-nya adalah 1, dikali C-nya di sini adalah minus 2R kuadrat. Nah,
per penyebutnya adalah 2A. A-nya 1 berarti menjadi per 2 saja. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan. Berarti untuk X 1,2 sama dengan min dikali minus 2R. Berarti minnya hilang menjadi 2R. Kemudian plus minus di sini kita dapat menjadi akar dari 12R kuadrat per penyebutnya adalah 2. Maka di sini kita dapat untuk X 1,2 sama dengan 2R plus minus di sini akar 12R kuadrat di sini bisa kita keluarkan 2R. Berarti menjadi 2R akar 3 sisanya. Per penyebutnya adalah 2. Nah, di sini 2-nya bisa kita coret ke atas. Maka kita dapat untuk X 1,2 sama dengan R plus minus R akar 3. Berarti di sini ada dua kemungkinan nilai R. Yang pertama adalah X1-nya sama dengan R plus R akar 3. Dan kemungkinan kedua di sini sama dengan R dikurang R akar 3. Nah, tapi dalam praktik sebenarnya, nilai dari hambatan resistor tidak mungkin negatif. Nah, berarti di sini untuk X2-nya tidak mungkin. Kenapa? Karena R ini lebih kecil daripada R akar 3. Bilangan lebih kecil dikurang bilangan yang lebih besar dari bilangan itu sendiri, berarti hasilnya ini negatif. Berarti R dikurang R akar 3 bukan penyelesaiannya. Sehingga penyelesaiannya hanya satu, yaitu R ditambah R akar 3. Atau bisa kita faktorkan menjadi R dikali 1 ditambah akar 3. Satuannya adalah ohm, karena ini adalah hambatan pengganti. Karena X-nya tadi kita misalkan dengan RAB. Jadi kita dapat hambatan ekivalen dari antara titik A dan B atau RAB sama dengan R dikali 1 ditambah akar 3 ohm. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.